Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kriteria produk. Pertama, klik main menu, kemudian pilih setup, kemudian klik inventory kategori maintenance pada inventory setup. Selanjutnya kita isi sesuai dengan kode kategori masing-masing di setiap deskripsi kategori yang berbeda. Contohnya yaitu SPC 119. Kemudian kategori description-nya yaitu spare part. Selanjutnya pada stok tipe pilih raw material. Kemudian default tax kategorinya diganti exempt. Kemudian stok GL code dan WIP GL code kita ganti menjadi petty cash. Kalau sudah, kita klik enter information. Nah, akan ada tulisan success report. Kemudian kita cek apakah data yang telah kita input sudah terdaftar dalam inventory kategori maintenance. Kita cari SPC 119. Di sini sudah terdapat data yang telah kita input, yaitu SPC 119, spare part, raw material, XM 1010, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan mata uang. Yang pertama, kita klik main menu, kemudian klik setup, kemudian klik currencies maintenance pada general setup option. Kemudian kita lihat mata uang mana yang belum terdaftar atau belum diinput pada daftar currencies maintenance. Nah, terlihat bahwa Korea Selatan dan mata uangnya belum terdaftar. Untuk itu kita coba input, kita cari South Korea. Kemudian kita klik KRW South Korea Won. Kemudian untuk country kita tulis Korea Selatan. Hundreds name-nya kita tulis won. Kemudian decimal place-nya 2, exchange rate-nya juga 1. Kemudian show in webshop-nya yes. Kalau sudah, kita klik enter information. Nah, kalau sudah sukses report, kemudian kita cek kembali apakah negara dan mata uang yang telah kita input sudah terdaftar di dalam currencies maintenance. Kita lihat kodenya yaitu KRW. Kita lihat negara dan mata uang yang telah kita input sudah masuk ke dalam daftar currencies maintenance. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pembuatan lokasi gudang. Pertama kita ke main menu, kemudian klik setup, kemudian klik
location maintenance. Nah, setelah itu kita input location kodenya. Misalnya kita masukkan AS11, kemudian kita namakan warehouse solusi. Kemudian kontak for deliveries-nya kita masukkan Miss Susi, terus berlokasi di Jalan Cermai, kecamatannya Cisau, kemudian kotanya Tangerang. Untuk kode posnya yaitu 15343, kemudian country-nya Indonesia. Kemudian kita masukkan nomor teleponnya 02175791172. Kemudian disamakan untuk fax mailnya. Setelah itu kita masukkan email. Kemudian allow internal request-nya kita yes-kan, use for work order production-nya yes, dan allow invoicing-nya yes. Setelah sudah, kita klik enter information. Nah, jika telah sukses report, kemudian kita lihat apakah warehouse yang telah kita masukkan sudah terdaftar. Kita cari kodenya AS11 warehouse Susi. Nah, jika sudah ada, maka warehouse yang telah kita input telah terdaftar di dalam inventory location maintenance. Cara membuat database supplier. Berikut adalah tampilan awal main menu pada web ERP. Untuk membuat database supplier, klik supplier, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya klik add new supplier, kemudian isi supplier kode, supplier name, address, nomor telepon, dan email supplier. Setelah itu, ganti supplier currency menjadi Indonesian rupiah. Setelah semua terisi, klik insert new supplier. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Artinya supplier telah tersimpan. Selanjutnya membuat authorization. Kembali ke tampilan awal main menu. Untuk membuat authorization, klik setup, lalu pilih set purchase order authorization level. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya isi user ID, currency, dan untuk user can authorize order
up to isi dengan maksimal 100 juta rupiah. Setelah semua terisi, klik enter information. Maka authorization telah tersimpan. Selanjutnya membuat item master data. Untuk membuat item master data, klik item, kemudian akan muncul tampilan berikut. Lalu klik insert new item. Selanjutnya isi item kode, part description, dan lain-lain. Jangan lupa ganti kategori sesuai dengan item yang diinput. Lalu ganti unit of measure sesuaikan dengan part yang dimasukkan. Jangan lupa mengganti assembly sesuai keterangan dan ganti teks kategori menjadi exempt. Setelah semua terisi, klik insert new item, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Artinya item master data telah tersimpan. Ya, untuk melakukan proses pembelian, pastikan user mempunyai authorize untuk pembelian. Cara mempunyai authorize pembelian itu dengan cara klik main menu, lalu setup, kemudian klik set purchase order authorize level. Kemudian isi tabel user ID, accuracy, dan user can authorize order. Di sini diisi dengan 100 juta. Setelah itu, klik enter information. Kemudian dicek apakah sudah ke input atau belum. Jika user sudah mempunyai authorize untuk pembelian, maka lakukan pembelian item dengan cara klik main menu, kemudian kita klik purchase, lalu klik new purchase order. Nah, kemudian cari supplier sesuai ketentuan. Di lokasi warehouse yang akan dimasukkan item barang pembelian. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari item yang akan dibeli. Masukkan kode, kemudian search, isi quantity jumlah barang yang akan dipesan berapa. Sudah dimasukkan, klik order sum. Kemudian langkah selanjutnya itu mengisi order price, jumlah harga dari setiap harga berapa. Jika sudah, lalu klik update order line, kemudian klik process order, lalu klik print purchase order untuk mengetahui jumlah serta harga barang yang kita pesan berapa. Selanjutnya cara proses penerima barang dan stok ke warehouse. Pertama klik menu, kemudian pilih purchase, lalu purchase order, lalu masukkan nama warehouse. Setelah itu masukkan kode, pilih kode barang, dan klik receive. Setelah itu masukkan jumlah quantity, lalu klik update, lanjutkan purchase good receive, lalu print good receive. Cara melakukan stock adjustment. Yang pertama-tama kita klik main menu, inventory, lalu pilih inventory adjustment. Nah, di sini partial stock code kita isi dengan item mana yang akan kita lakukan inventory adjustment.
Contohnya yaitu AC Polytron. Lalu klik adjust. Lalu adjustment to stock at location-nya disesuaikan dengan soal. Dengan comment on way-nya, penambahan stok lama dan adjustment quantity disesuaikan dengan soal. Lalu klik enter stock adjustment. Berikut merupakan tampilan setelah melakukan input stock adjustment. Lalu kita melakukan pengecekan apakah stock adjustment tersebut sudah berhasil atau belum. Dengan klik item, lalu kita cari parcel stock kode dari barang yang kita lakukan stock adjustment tadi. Lalu klik kodenya, lalu klik show stock movement dan pilih from stock location-nya sesuai warehouse yang tadi kita pilih. Dan setelah itu klik show stock movement dan berikut merupakan tampilannya. Dapat dilihat barang yang tadi kita telah lakukan stock adjustment telah terinput dengan kuantiti sebesar 100 dan referensinya yaitu penambahan stok lama, dan stok adjustment pun selesai dilakukan. Cara melakukan proses produksi. Untuk melakukan proses produksi, pertama-tama kita akan membuat work center dengan klik main menu, manufacturing, dan work center. Berikut merupakan tampilan dari work center. Untuk pengisian work center sendiri, yang pertama yaitu work center kode diisi secara bebas. Sebagai contoh di sini yaitu K01 dengan work center description yaitu kipas angin line dan location disesuaikan dengan soal. Setelah itu klik enter information. Berikut merupakan tampilan setelah melakukan input work center. Selanjutnya adalah pembuatan bill of material dengan klik main menu, lalu klik manufacturing dan klik bill of material. Di sini kita akan menentukan item apa yang akan kita buat bill of materialnya. Sebagai contoh, kipas angin Sekai. Klik kode kipas angin Sekai, lalu pilih komponen apa saja yang terdapat di dalam kipas angin Sekai. Sebagai contoh, komponen blade baling-baling dengan kode C101BB dengan sequence in bomb-nya yaitu 1. Work center added-nya kita pilih dengan work center yang tadi telah kita buat, yaitu kipas angin line dengan location-nya sesuai dengan soal. Kita isi quantity sesuai dengan soal dan kita klik enter information. Berikut merupakan tampilan setelah kita melakukan penginputan semua komponen yang ada di dalam kipas angin Sekai. Setelah itu kita akan melakukan bill of material part-part yang ada di dalam mesin dengan memilih select a different bomb untuk kembali ke menu utama bill of material. Lalu kita cari kode mesinnya. Berikut merupakan contoh dari bill of material mesin dengan sequence bomnya yaitu 2. Setelah itu kita akan melakukan proses produksi. Pertama-tama kita akan klik main menu, lalu klik manufacturing, lalu klik work order entry. Sebagai contoh kita akan melakukan produksi mesin kipas angin dengan mencari mesin kipas anginnya dulu, lalu komennya diisi dengan pembuatan mesin kipas angin, melakukan input quantity sesuai dengan soal, lalu setelah itu memilih factory location sesuai dengan soal.
Lalu setelah itu klik update. Setelah data berhasil diupdate, lalu kita pilih select an existing work order untuk menerima barang yang telah kita lakukan produksi. Lalu kita mencari barang tersebut dengan pertama kita mencari processing add-nya, yaitu sesuai dengan faktor location-nya, yaitu warehouse A Alfian. Lalu kita search. Berikut merupakan tampilan dari warehouse A Alfian. Lalu kita pilih receive untuk barang mesin. Lalu setelah itu kita pilih quantity receive sesuai dengan soal. Lalu pilih proses manufactured item receive. Item mesin pun berhasil diterima. Lalu kita melakukan pengecekan apakah barang tersebut sudah terdapat di warehouse atau belum dengan klik item. Lalu kita cari parcel stok kode dari mesin. Lalu klik search, lalu pilih mesin dan pilih show stock movement. Lalu pilih from stock location-nya sesuai dengan factory location yang tadi telah kita pilih. Lalu klik show stock movement. Dan berikut merupakan data keluar masuknya barang yang ada di warehouse A Alfian. Setelah melakukan pengecekan dan barang tersebut sudah sampai di warehouse A Alfian, berarti proses produksi sudah selesai. Di sini kita akan menjelaskan mengenai database customer. Untuk pembuatan database customer, yaitu yang pertama kita klik yaitu main menu, lalu kita klik setup. Nah, sebelum kita buat database customer, kita membuat sales tip. Untuk sales tip di sini kita masukin aja kode data kode type dan sales tip nama. Nah, misalkan di sini kita masukkan HH. Lalu untuk sales tip namanya kita masukkan PT Makmur. Di situ kita klik accept. Nah, jika sudah, selanjutnya kita buat yaitu sales tip. Nah, untuk sales tip sendiri kita klik main menu. Selanjutnya kita bikin customer type. Untuk customer type kita masukin aja nama tipe namanya. Misalkan di sini kita masukin PT Mandiri Kari. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita klik accept. Nah, untuk customer type sudah dibuat, lalu selanjutnya kita buat sales area. Untuk sales area sendiri kita klik main menu, lalu kita klik setup, lalu klik sales area. Nah, untuk sales area sendiri di sini kita menentukan area mana. Misalkan kita di sini kita masukkan MM9, lalu untuk areanya kita masukkan Jakarta Selatan. Lalu kita klik enter information. Nah, maka sudah dibuat sales areanya. Selanjutnya kita bikin sales people. Nah, untuk sales people kita klik main menu, kita klik setup, lalu kita buat sales people, klik. Nah, habis itu kita scroll ke bawah. Nah, kita masukin aja sales person code-nya. Misalkan di sini JK1. Lalu untuk sales person name-nya dimasukkan Wibowo. Nah, untuk telepon nomornya terserah. Lalu untuk commission rate-nya di sini kita masukin 100. Lalu untuk breakpoint-nya di sini kita masukkan 0 aja, lalu enter information. Setelah kita membuat sales people maintenance, selanjutnya kita akan membuat data customer. Nah, untuk membuat data customer sendiri yaitu kita pertama klik customer, lalu add a new customer, lalu masukin saja di sini customer kodenya. Misalkan kita masukkan CS 009.
Lalu untuk customer name-nya terserah disesuaikan aja. Di sini kita misalkan PT Customer Agus. Lalu untuk alamatnya kita sesuaikan dengan ketentuan dan kolom-kolom yang dibuat. Habis itu jika sudah terisi semua, maka kita sesuaikan dulu untuk sales tipenya. Sesuaikan dengan yang tadi kita sudah buat. Kita cari terlebih dahulu. Lalu sudah kita klik add new customer. Nah, nanti akan muncul yaitu add branch. Nah, untuk di sini kita sesuaikan data yang menurut kita penting atau sesuaikan dengan kebutuhan. Kita klik enter or update branch. Nah, di sini kita masukin kontaknya dulu, branch kontak atau nomornya. Di sini kita sesuaiin aja nomornya. Habis itu kita klik enter or update. Nah, di sini sudah dibuat add branch-nya. Selanjutnya maka data customer sudah selesai. Kali ini kita akan membuat sales order. Yang pertama kita klik main menu, kita klik sales, lalu kita klik new sales order or quotation. Selanjutnya kita masukkan kode misalkan C114. Lalu habis itu kita klik search now. Lalu selanjutnya kita klik search now. Untuk memudahkan kita masukkan kode saja, yaitu di stock code yaitu C114. Selanjutnya kita search now. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita masukin aja quantity yang akan kita jual. Misalkan untuk Sekai kipas kita masukkan 5. Untuk LG kulkas kita masukkan 10. Untuk LG mesin cuci kita masukkan 10. Sebelumnya kita ganti aja, untuk LG kulkas kita ganti 20. Lalu kita klik add a sales order. Nah, di sini kita masukkan harga jual yang akan kita berikan kepada customer. Misalkan untuk Sekai kipas 500.000. Kita masukkan 500.000. Lalu untuk LG kulkas 2,5 juta. Untuk LG mesin cuci kita samakan 2,5 juta. Selanjutnya kita klik enter delivery details. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita scroll aja ke bawah. Lalu kita klik place order. Nah, sudah muncul. Lalu kita klik print packing list. Kita tunggu packing listnya keluar. Nah, akan muncul data packing list seperti ini. Maka selesai. Di sini kita akan menjelaskan mengenai menu general ledger. Yang pertama kita klik main menu. Selanjutnya di sini kita akan general ledger. Kita akan menampilkan laporan trial balance. Lalu selanjutnya kita klik show trial balance. Nah, di sini akan menampilkan data laporan yaitu seperti revenue, cost of goods sold, outward freight, ada marketing expense, ada promotion, ada operating expense, ada other revenue and expense, ada income tax, ada fixed asset, current assets, liability, dan finance. Selanjutnya kita klik print. Nah, nanti data akan muncul seperti ini. Nah, maka selanjutnya akan kita simpan sebelum kita cetak atau kita print. Kita ubah dulu namanya, lalu kita klik save.
Nah, selanjutnya kita akan menampilkan atau akan mencetak balance sheet, yaitu dengan cara klik main menu, klik general ledger, klik balance sheet, kita checklist show all account including zero balance. Nah, jika sudah, kita klik show screen HTML. Nanti laporan akan muncul, yaitu menjelaskan mengenai fixed asset, ada amount receivable, ada amount payable, ada finance by. Nah, selanjutnya kita print seperti tadi. Maka data akan muncul balance sheet seperti ini, lalu kita simpan. Kita rubah dulu namanya. Itu kita save. Nah, maka data laporan sudah bisa kita lihat atau kita cetak. Selesai.